Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya semangat ya hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nurlina, dan hari ini saya akan membawakan presentasi tentang algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Nah, untuk di presentasi ini kita bakal bahas poin penting dari algoritma Dijkstra. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan kita bisa diskusi bareng di akhir nanti. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi jangan sungkan ya, karena insya Allah akan dijawab jika sudah selesai nantinya. Nah, untuk itu karena di sini saya menjelaskan berupa video, jadi teman-teman nanti bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan tentang algoritma Dijkstra seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini saya akan jelaskan beberapa pentingnya algoritma Dijkstra. Nah, untuk di sini algoritma Dijkstra dibuat oleh Nurlina. Untuk pembahasannya dibuat langsung oleh saya sendiri, yaitu Nurlina, NIM 2336. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita mulai ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk sejarah dari algoritma Dijkstra pada tahun 1959, Edsger W. Dijkstra mempublikasikan jurnal numeriske matematik yang berjudul A Note on Two Problem in Connection with Graph. Nah, catatan ini tentang dua masalah yang berhubungan dengan grafik, di mana saat itu digambarkan sebagai algoritma greedy atau tamak, seperti itu ya. Selanjutnya, sejarah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh ilmuwan komputer Belanda Edsger W. Dijkstra pada tahun 1956 dan diterbitkan 3 tahun kemudian pada tahun 1959. Pada saat itu Dijkstra sedang bekerja sebagai seorang programmer di Mathematics Centrum, pusat matematika di Amsterdam. Nah, ia menghadapi masalah dalam menemukan jalur terpendek untuk sirkuit listrik. Ia mengembangkan algoritma ini dalam waktu singkat, hanya sekitar 20 menit, menggunakan pen and paper untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, penemuan ini merupakan kontribusi signifikan dalam bidang teori graf dan optimasi kombinatorial, seperti itu. Nah, menurut Wikipedia, algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma greedy yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek shortest path. Nah, untuk sebuah directed graph dengan bobot garis yang bernilai non negatif, yaitu 0 sampai dengan tak hingga, seperti itu ya. Selanjutnya, lanjutan. Nah, untuk algoritma Dijkstra di sini merupakan salah satu varian bantu algoritma populer dalam pemecahan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi dan bersifat sederhana. Nah, pada algoritma ini menyelesaikan masalah sebuah lintasan terpendek panjang minimum dari vortex A ke vortex Z. Nah, dalam graf berbobot, bobot tersebut adalah bilangan bernilai non negatif yang dalam simbol matematikanya adalah non atau infinity. Nah, untuk infinity di sini adalah bilangan yang tak hingga, seperti itu. Nah, untuk pencarian heuristik, suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan tersebut. Dan itulah yang disebut dengan fungsi heuristik, seperti itu ya. Nah, pada gambar di bawah ini, pada gambar di samping ini itu pencarian heuristik, di mana simpul-simpul ini dapat dipecahkan nanti ketika kita mencari simpul atau jarak yang terpendek, seperti itu ya. Nah, algoritma Dijkstra akan melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan estimasi terkecil dari setiap titik, seperti itu. Nah, ada juga ya yang disebut dengan graph model di sini tuh. Pada gambar di samping ini itu adalah graph model, di mana untuk menggambarkan rute antara satu titik dengan titik lain, maka titik dan rute ini divisualisasikan ke dalam bentuk graphical model seperti ini. A bisa ke D, habis itu D ke C dan B ke C. Ada juga B dan D, sesuai dengan penyelesaian yang ada, seperti itu.
Nah, untuk konsep Dijkstra di sini kumpulan not simpul yang membentuk graf berbobot dan berarah yang dimulai dari simpul awal sampai simpul tujuan dalam mencari rute terpendek. Contohnya di samping ini ya. Untuk not ini adalah A, simpulnya A. Not itu yang simpulnya seperti A, B, F, G, C, E, dan D. Nah, ini adalah simpul. Gitu. Dan grafnya berbobot, kayak kita searah. A ke B bisa searah, A ke C juga searah, B ke E juga searah, C ke E itu searah, C sama D itu searah, B sama F itu searah, seperti itu ya. Simpel singkatnya seperti itu. Nah, carilah. Nah, untuk di sini saya akan membahas tentang contoh dari carilah simpul terpendek dari simpul X ke Y. Dari simpul X ke Y, itu X itu kan nggak ada angkanya ya, pasti kita menggunakan bagaimana cara kita untuk mencari nilai X ke Y itu berapa gitu, terpendeknya berapa. Mulai dari X, bukan berarti kita berangkatnya dari X ke E itu langsung ke H, itu nggak bisa. Kita harus memulai dari yang terpendek dulu, dari X ke E, habis itu X ke F. Nanti di akhir ini akan ada penjelasan tentang mencari simbol terpendek dari simbol X ke Y. Nah, ini hanya contoh dan nanti pembahasannya di belakang. Oke, untuk contoh implementasi. Nah, kita langsung ke contoh implementasi aja ya. Nah, pada contoh implementasi saya dapat jurnal dari Teknologi dan Manajemen Informatika, yaitu oleh Aldi Cantona, Fauzia, dan Finarsi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional, seperti itu. Nah, dari implementasi di sini yaitu implementasi algoritma Dijkstra pada pencarian rute terpendek ke museum di Jakarta. Nah, di sini kan ada ya, udah ada rute. Kita kan anggap kita dari A. Nah, untuk mencari rute terpendek itu kita bukan hanya langsung ke B, ke C, tapi juga bisa ke D. Gimana caranya? Kita harus bahas dari yang contoh tadi. Jadi kita bisa ke jalur yang terpendek untuk masuk ke museum tersebut tanpa harus kita muter-muter ke D, E, H gitu ya. Kita bisa langsung ke B, C, F, H seperti itu. Nah, ini untuk jurnalnya ya, saya langsung ambil dari jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika seperti itu. Nah, ada juga keunggulan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra memiliki beberapa keunggulan utama yang membuatnya sangat populer. Nah, efisiensi untuk graf dengan bobot non negatif. Algoritma ini sangat efisien dalam menemukan jalur terpendek pada graf di mana semua bobot tepinya non negatif, seperti itu. Nah, optimalitas Dijkstra menjamin untuk menemukan jalur terpendek yang sebenarnya dari simpul sumber ke semua simpul yang dapat dicapai. Seperti itu. Dan juga fleksibilitas dapat diadaptasi untuk berbagai skenario, seperti menemukan jalur terpendek tunggal atau jalur terpendek ke semua simpul gitu teman-teman. Ada juga yang terakhir itu dasar untuk algoritma lain. Banyaknya algoritma pencarian jalur terpendek lainnya seperti search didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan oleh Dijkstra, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, saya akan membahas beberapa dari contoh yang tadi. Yang untuk contoh yang pertama yaitu carilah simpul terpendek dari simpul X ke Y. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan berupa langsung ya dari buku. Untuk videonya mungkin bisa disimak. Oke, selanjutnya kita akan menghitung rute dari sumbu X ke sumbu Y dari melewati simpul-simpul yaitu E, F, G, H, dan K. Yang terakhir itu adalah Y. Nah, untuk di sini saya membuat tabelnya dulu, udah selesai ya. Untuk yang di atas ini merupakan jarak simpul, dan untuk kolom yang ke bawah ini yaitu lokasi simpul yang dipilih. Yang pertama kita akan memilih simpul X. Nah, untuk simpul X kita tulis di sini ya, karena ini adalah lokasi simpul yang dipilih X. Nah, karena X di sini
tidak ada nilainya, kalau misalnya kita mau rutenya X ke E itu adalah 3, berarti X itu adalah 0. Jadi kita tulis di sini adalah 0. Nah, selanjutnya untuk rute X ke E itu, oke lanjut. Nah, untuk rute X ke E itu adalah 3, berarti kita tulis di sini adalah 3. Kan tetapi kita tulis untuk rutenya itu X dan E. Kita buka kurung X dan E ya. Nah, untuk rute dari X ke F itu adalah 8, berarti kita tulis di sini 8 dengan rute X dan F. Ya. Salah. Maaf. Nah, di sini X dan F gitu. Oke, nah selanjutnya X tidak dapat terhubung dengan G atau H dikarenakan kita harus melewati dulu yang rute X ke E dulu, baru nanti ke F, dan setelah bisa dari E kita bisa ke G. Jadi di sini kita kasih simbol tak hingga atau infinity. Di sini simbolnya ya, infinity atau tak hingga. Seperti ini simbolnya. Seperti itu. Nah, sudah. 3, selanjutnya kita ke F. 3 lebih kecil dari 8, maka dari itu kita menggunakan simpul E. Sini. Nah, karena 3 lebih kecil dari 8, maka dari itu kita mengambil simpul E dan kita tulis juga buat X-nya akan tetap, jadi 0 di sini. Nah, selanjutnya karena 3 sama 8 lebih kecil, berarti di sini adalah 3, terus kita taruh di sampingnya aja ya, karena di sini X dan E. Tuh. Nah, pada simpul E ini bisa terhubung ke simpul F, G, dan H. Jadi kita bisa dinyelesaikan lagi. Oke, bisa simpulkan lagi bahwasannya E ke F itu adalah bernilai 4. Jadi kita bisa tulis di sini. Nah, selanjutnya bisa kita tulis buat E ke F itu adalah 4. Jadi kalau rute X ke F itu berarti 3 ditambah 4 itu adalah 7. Jadi di sini tulis 7 dengan rute, taruh kecil di bawah ya, dengan rute X, E, dan F. Tuh. Selanjutnya dari E ke G itu bernilai 4 dan disimpul dari X ke E itu adalah 3. Jadi di sini 3 tambah 4 itu jadi 7. Tetap 7 ya. Di sini kasih X E G. Kita tulis X E G. Gitu. Kelihatan kan ya? Nah, G sudah selesai, kita mencari simpul H. Nah, dari E ke H itu bernilai 3 dan E ke E itu adalah 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 6 dengan rute X E H. Seperti itu ya. Nah, kita tulis di sini X E H. Itu ya. Nah, G sudah, karena Y tidak bisa terhubung langsung dengan E, karena E ini nggak bisa terhubung langsung dengan Y, maka di sini kita tulis infinity. Infinity atau tak hingga. Seperti ini ya. Nah, karena sudah, Y kita adalah tak hingga, jadi 6 lebih kecil daripada 7, maka kita akan memilih simpul H. Ya, kita tulis simpul H di sini. Nah, kita sudah memilih simpul H. Jadi kita salin dulu karena X tetap 0. Yang di atas juga E-nya kita tetap. Kita tulis 3 dengan simpul X E. Nah,
untuk hasil di sini untuk F sama A itu karena sama jadi 7 tetap 7 dengan router taruh di bawahnya ya X E F sama 7 X E G. Nah, sini juga karena 6 di sini adalah hasil dari XEH. XEH. Jadi kita kan mencari yang higher. Sama, jadi kita tetap di sini tulis misalnya XEH. Di sini untuk kita mencari hasil dari fungsi yaitu fungsi itu kita melewati X E H G yaitu 3 tambah 3 6 tambah 4. Jadi di sini nilainya 10 dengan harga X E H G. Nah, sedang Y dan H-nya kalau disimpulkan satu yaitu karena 7 lebih kecil dari 10. Nah, karena di sini ada nilai 7-nya dia, yang misalnya ini kita lurus ya, karena kesalahan di sini kita tetap bisa di sini. Karena di sini ada 7 juga, lanjut kita memilih untuk sebut seperti biasa kita cari matrixnya dulu karena kita semua ya sama E juga 3 dengan vektor XE dan di sini juga 7 dengan vektor XEF dan sama juga di sini 7 dengan vektor FEG. Yang terakhir kita itu simpul C. Kita taruh inflasi ya biar kita untuk X-nya X masih jalan terus yang tetap kalian dari ini terus terus di sini dikit sama karena sudah selesai jadi kita di sini tuh cek di bawahnya ya untuk X E G Y sama dengan X E I G yaitu hasilnya 10 mana jadi lintasan terpendek dari simpul X lintasan terpendek dari simpul X ke Y yaitu karena di sini X E G Y sama atau X E H Y menghasilkan jadi untuk lintasan terpendek dari sini yaitu
Halo, bagaimana teman-teman? Apakah udah mengerti atau belum? Mungkin yang belum mengerti nanti bisa bahas bareng-bareng atau berdiskusi di PTM minggu depan. Nah, selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.